Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pratiwi, NIM 1805032 dari kelas 6 FPGSD. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat diberi umur sampai saat ini, diberi kesehatan sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dakwah kedua saya ini saya akan mengambil tema tentang bersyukur. Teman-teman semua tentu tahu apa itu bersyukur. Ya, bersyukur adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita bersyukur, kita akan selalu menerima, baik banyak maupun sedikit nikmat tersebut, kita akan selalu menerimanya dengan lapang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, niscaya azabku sangatlah pedih. Itu yang Allah katakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Maka kita harus senantiasa bersyukur agar nikmat yang diberikan kepada Allah selalu ada untuk kita. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Apa itu bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan yaitu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah. Dan yang kedua, bersyukur dengan badan, yaitu dengan cara kita selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu kita mengasihkan diri di hadapan Allah sesuai dengan hati kita. Kita selalu mengabdi, kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu cara kita bersyukur dengan lisan, yaitu dengan cara kita mengucap hamdalah. Ketika kita diberikan kenikmatan kepada Allah, kita selalu mengucap hamdalah. Contohnya, ketika kita bisa makan dengan enak, kita mengucap alhamdulillah. Ketika kita bisa berjalan, kita mengucap alhamdulillah. Kita bisa berbicara, kita mengucap alhamdulillah. Kita dapat memberi baju, kita mengucap alhamdulillah. Kita diberi kesehatan, kita mengucap alhamdulillah. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur dengan badan, yaitu dengan cara kita selalu beribadah kepada Allah. Contohnya melakukan sholat 5 waktu. Yang ketiga, cara kita bersyukur menggunakan hati, yaitu dengan cara kita selalu bersyukur dengan hati, melalui hati kita. Kita selalu bersyukur dengan hati kita, hati yang bersih, menerima atas segala nikmat yang Allah berikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 40 yang artinya, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Seperti itu yang ada di Quran surat An-Naml ayat 40. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur, bukan untuk orang lain, namun untuk diri kita sendiri. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita bisa berbicara, kita bersyukur. Kita dapat melihat, kita bersyukur. Kita dapat mendengar, kita harus bersyukur. Kita dapat memakai baju yang rapi, yang bagus, kita bersyukur. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bisa
seperti kita. Mereka tidur saja di kolong jembatan, mereka tidak bisa makan, mencari makan saja susah. Mungkin ada lagi orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Hal-hal kecil pun harus kita syukuri, karena itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Karena dari hal kecil akan menjadi besar. Semoga dengan kita selalu mensyukuri hal-hal kecil, maka Allah senantiasa akan memberikan nikmat yang lebih besar kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada dakwah kedua saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ikan hiu melambai-lambai, see you and goodbye. Semoga kita senantiasa selalu bersyukur ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.